Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua masih diberikan nikmat yang luar biasa, yakni nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa sama-sama untuk menyimak dan melanjutkan pembelajaran kita. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Anak-anak sekalian, sebelum Abi lanjutkan ke pembelajaran kita, tidak henti Abi mengingatkan kepada kalian semua untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, perbanyaklah kalian membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Insyaallah Allah akan berikan kemudahan kepada kita, apalagi kemudahan dalam kita memahami pembelajaran. Baik anak-anak sekalian, Abi akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam, berkaitan dengan tema atau KD taat kepada aturan, perilaku kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras. Nah, materi ini ada di buku kalian di bab pertama. Seperti apa? Nah, yang berikutnya adalah Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48. Nah, ini mohon maaf salah ya. Ayat 48 dan kompetitif dalam kebaikan. Makna kompetitif dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil hakim musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya di sini, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kamu kembali semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Artinya apa? Di sini nak jelas sekali. Al-Quran yang membawa kebenaran. Sudah, poinnya sudah jelas. Kemudian apa kata Allah di sini? Perintahnya itu kita disuruh berlomba-lomba berbuat kebajikan. Pastabikul khairat. Ya. Maka kita semua ini akan kembali kepada Allah. Dan ketika kita kembali, semua perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, kita lanjutkan. Ini sebagian tajwid yang ada. Nanti akan kalian lanjutkan mana yang kurang, ya. Kemudian
Yang pertama, wa anzalna, ini ikhfa. Musaddiqan lima, idgham bila kunna. Min kitabin, alif lam qamariyah, ikhfa sapawi. Bainahum bima, majja ismu fasil. Bima anzalallah. Nah, itu contoh-contoh kalimat tajwid yang ada pada surat Al-Maidah ayat ke-48. Nah, kita lanjutkan ya. Kandungan surat Al-Maidah ayat 48. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 ada beberapa hal. Yang pertama, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang saat ini kita baca, yang saat ini kita terus amalkan, itu merupakan kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang B, perintah untuk menjadikan Al-Quran sebagai referensi dalam memutuskan perkara, baik dalam urusan agama maupun dunia. Kita disuruh kembali ke Al-Quran dan hadis. Berikutnya yang C, larangan untuk mengikuti umat terdahulu yang melakukan penyimpangan terhadap kitab mereka. Yang melakukan penyimpangan terhadap kitab mereka itu kita dilarang mengikuti. Yang D, perintah untuk mentaati sunnah Rasul yang merupakan penjelasan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Tadi sudah dikatakan pertama bahwa di dalam surat An-Nisa ayat 59, ati'ullah wa ati'ur Rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Nah, di sini pun diterangkan untuk mentaati sunnah Rasul yang merupakan penjelasan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan tentang sholat, maka sunnah Rasul lah sebagai petunjuk bagaimana tata cara sholat. Terakhir, lanjutannya, Allah menurunkan syariat yang berbeda antara satu nabi dan nabi yang lainnya. Semua nabi itu memiliki masa dan berbeda. Berikutnya, perintah agar seseorang segera melaksanakan ketaatan dan tidak menundanya, melakukan sholat pada awal waktu, tidak membatasi diri dengan melakukan sunnah-sunnahnya juga. Berikutnya, perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian Allah memberikan balasan bagi setiap amal yang kita lakukan. Apapun itu, nah, kalau kita senantiasa lakukan maka insya Allah akan balas. Ya, terutama hal-hal yang baik. Contoh amalan, perbanyaklah istighfar. Kemudian perbanyak juga membaca sholawat, maka Allah akan balas semua yang kita lakukan. Kita lanjutkan korelasi atau hubungan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 dengan kehidupan sehari-hari. Selain berbuat baik, umat Islam mengajarkan seorang muslim berlomba-lomba atau kompetitif dalam berbuat kebaikan. Hal ini bertujuan agar manusia senantiasa segera melakukan kebaikan dan meningkatkan kualitas kebaikan. Tidak hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga muamalah, hubungan antar manusia. Janganlah membuat bicara kita itu sakit hati orang lain. Jangan, ya nak. Kalau kita mau berbicara, itu kita harus pikirkan terlebih dahulu apakah pembicaraan kita ini sakit atau tidak. Banyak ibadah sunnah yang harus dikerjakan. Oleh karena itu sifat kompetitif itu sangat perlu dalam diri seorang muslim. Orang yang memiliki kompetisi dalam kebaikan, dia akan memiliki rasa optimisme yang tinggi. Tapi kalau lihat, kalau orang yang malas berbuat baik, alah ngapain? Nah itu ujung-ujungnya pemalas.
Kompetitif dalam kebaikan hendaknya menjadi motivasi. Nah, motivasi. Seseorang itu kalau dia senantiasa berbuat baik, maka dia akan senantiasa termotivasi. Dia malu dengan orang lain yang lebih baik daripada dia. Jangan sebaliknya. Kita lanjutkan. Ini dia hikmah kompetitif dalam kebaikan. Membentuk pribadi yang taat beribadah, kemudian membentuk pribadi yang berakhlakul karimah, tidak pernah cepat puas terhadap apapun kebaikan dan keberhasilan, ya, menebarkan kebaikan pada setiap orang sebagai salah satu jalan menggapai cita-cita. Cita-cita pengen jadi ini, pengen jadi ini, pengen jadi, maka berbuat baiklah kepada seseorang. Kalau kita berbuat baik, maka Allah akan menolong kita dari hal yang tidak disangka-sangka. Kita lanjutkan. Contoh perilaku kompetitif dalam kebaikan. Selalu memanfaatkan waktu dengan hal yang positif. Perbanyak sholawat, perbanyak zikir, baca Al-Quran, sholat, ya, istighfar. Jangan cuma main game aja. Mengerjakan sholat tepat waktu, rajin mengerjakan ibadah-ibadah puasa, kemudian senang menyisihkan rezeki untuk membantu orang lain. Bersedekah. Nah, sedekah tidak menjadikan harta kita habis, tapi menjadikan kita lebih kaya, ya. Kemudian mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, ini ayat yang ketiga, yaitu At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Apa maknanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa sataruduna ila alimil ghaibi was syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya, ya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, ya. Maka Allah dan Rasul akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Tadi di mukadimah sudah Abi sampaikan bahwa sekecil apapun perbuatan kita, maka pasti akan mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu berbanyaklah berbuat baik. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah hukum bacaan tajwid Al-Quran surat At-Taubah ayat 105. Ya, ada mad, ada mad tabi'i, alif lam samsiyah, dan mad arid li sukun. Sisanya nanti kalian cari sendiri, ya. Berikutnya adalah kandungan daripada surat At-Taubah ayat 105. Apa kandungannya? Yang pertama adalah agar perintah manusia untuk bekerja keras. Tidak ada keberhasilan yang instan. Mie instan aja kita masih butuh proses buatnya, apalagi yang lain. Kan begitu logikanya. Kemudian perintah agar manusia bekerja sesuai dengan batasan-batasan yang telah diajarkan Rasul. Kita disuruh bekerja keras, kemudian kita disuruh bekerja sesuai kemampuan kita. Berikutnya yaitu semua amalan akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Nah itu, semua amal kita tanpa terkecuali akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amalan manusia dipertanggungjawabkan di akhirat, ya. Nah, ini korelasi Al-Quran surat At-Taubah ayat 105 dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di antaranya
Bekerja dalam pengertian luas adalah semua bentuk usaha yang dilakukan manusia. Kita pasti butuh kerjaan, dan kita setiap hari juga sudah bekerja, baik dalam hal materi maupun non materi. Banyak sekali korelasi Quran surat At-Taubah ayat 105 dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjutkan. Nah, ini hikmah perilaku atau etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, bisa kalian baca, ada 5. Di antaranya kerja keras merupakan suatu keutamaan yang diajarkan Rasulullah SAW. Yang kedua, dengan kerja keras seorang tidak menjadi beban hidup orang lain. Ya. Yang ketiga, hal kecil yang didapat dari kerja keras sendiri lebih baik daripada hal besar meminta-minta. Maksudnya adalah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang terakhir yaitu jalan menuju kesuksesan dan membentuk karakter yang kuat. Orang Indonesia itu terkenal dengan pribadi yang sopan santun. Nah, sehingganya orang mengenal bahwa Indonesia itu attitude-nya bagus, ya, karakternya bagus. Mudah-mudahan kita adalah salah satu di antara yang mereka sebutkan yang karakternya bagus. Amin, Allahumma amin. Nah, terakhir contoh perilaku etos kerja. Contohnya, kalau kalian pulang sekolah, pelajari apa yang tadi di sekolah dipelajari, ya. Diulang-ulang agar tidak lupa. Kemudian mengerjakan tugas sekolah dengan sungguh-sungguh. Tidak pernah menunda-nunda pekerjaan. Berusaha mendapatkan rezeki yang halal. Pantang menyerah meraih cita-cita. Kita tidak boleh menunda pekerjaan. Ya. Demikian materi yang dapat Abi sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan japri Abi pribadi. Dan kalaupun ada yang pengen ditanyakan seputar pendidikan agama Islam, insya Allah Abi akan membantu. Ya, terima kasih atas perhatian kalian semua. Mudah-mudahan kita berdoa agar penyakit ini segera hilang dari bumi kita, sehingga kita bisa kembali aktivitas normal. Lebih dan kurang Abi mohon maaf. Abi akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.